دعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Al-Hashimi. Kita mengkaji tiada henti dari ayu dan sampai nanti mati. Baik teman-teman, di video kali ini kita akan membahas mengenai kenapa umat Islam terus ada yang kemudian menghina, menista, dan yang terbaru ini adalah salah satu video yang cukup viral. Ada seorang yang mengaku pendeta dari etnis tertentu yang dia mengaku Nabi ke-26 dan menghina Islam secara jelas, dan sekarang ini sudah dalam proses kepolisian, sudah statusnya sudah tersangka. Untuk lebih jelasnya, mungkin sebagian teman-teman sudah melihat videonya. Kita akan coba lihat videonya teman-teman supaya lebih detail. Nanti kita akan sikapi bagaimana sikap kita terhadap orang yang semacam ini, termasuk Pak Joseph ini. Sikap kita bagaimana, dan juga nanti penistaan terhadap agama berikutnya bagaimana sikap kita. Ini penting menurut pandangan kami supaya Indonesia ini tidak terpecah. Baik, untuk menyingkat waktu kita langsung coba cek videonya. Joseph Fauzan yang meluruskan kesesatan ajaran Nabi ke-25 dan kecabulannya yang maha cabulullah. Yang bisa laporin gua ke polisi penistaan agama nih, gua nih Nabi ke-26 Joseph Fauzan yang meluruskan kesesatan ajaran Nabi ke-25 dan kecabulannya yang maha cabulullah. Ini kita dengarkan aja miris di hati ya. Tentu saja Rasulullah SAW dihina cabul ini adalah suatu hal yang sangat merusak kerukunan di antara umat beragama di negeri ini ya. Ya, ini channel yang kita tonton, ini kita skip aja. Kan ada kontrak kumpul kebo, itu ada kontraknya ya. Apakah itu ada yang dirugikan ketika ada yang jadi LGBT itu? Apakah ada yang dirugikan ketika tetangga Anda LGBT atau kumpul kebo? Ada nggak yang dirugikan? Tapi kalau Anda jadi Islam, ada nggak yang dirugikan? Banyak. Ketika Anda jadi Islam, yang dirugikan itu yang bukan Islam. Karena memang Islam ini bangsa dan biadab. Puasa saja bikin susah kita, ya kan? Kamu nggak. Ini penghinaan yang luar biasa. Kalau kita beragama Islam, maka yang orang lain merasa dirugikan. Padahal kita tahu bahwa negeri ini tidak lepas dari agama Islam. Kemudian juga kalau memang nyata-nyata umat Islam ini merugikan, tentu saja umat non Muslim di Indonesia sudah habis semua, tentu saja gitu ya. Dan saya yakin ini tidak mewakili seluruh umat Nasrani dan agama yang lain, tetapi memang ini kita perlu sikapi bersama. Makan aja bikin susah kita yang makan gitu loh. Kita disuruh nggak makan juga, kan bangsat biadab. Tapi coba kalau tetanggamu LGBT, kamu rugi nggak? Enggak. Kalau tetanggamu kumpul kebo, enggak. Kamu nggak rugi apa-apa. Jadi lebih baik LGBT dan kumpul kebo daripada Islam sebetulnya. Ini kata-kata yang Masya Allah, mending LGBT dan mending kumpul kebo daripada Islam, katanya begitu. Ini seorang pendeta mengaku pendeta, tetapi kata-katanya seperti itu. Ini luar biasa sekali ya. Bagaimana di hati kita harus ada rasa yang menyatakan bahwa itu jelas tidak benar gitu ya. Benar nggak? Lihat di negara-negara yang mengizinkan LGBT dan kumpul kebo pasti lebih maju daripada negara-negara Islam. Lebih maju. Apakah saya mendukung LGBT dan kumpul kebo? Tidak. Tetapi saya tidak membenci mereka, dan itu adalah hak mereka untuk mereka mau melakukan itu atau tidak. Tapi kita nggak boleh ganggu mereka. Kita boleh ingatkan mereka, tetapi bukan mengganggu terus malah membuli mereka, nggak boleh. Karena ada banyak faktor yang kita nggak tahu. Dia waktu kecil diperkosa, sehingga dia punya obsesi yang berbeda, bisa belok pemikirannya, ya kan? Yang kumpul kebo misalnya, dia trauma dengan banyak pernikahan, dengan segala macam, sehingga dia nggak mau menikah misalnya. Ada banyak sekali yang kesalahannya adalah kesalahan dari kita orang-orang yang mengaku beragama, yang tidak mengajarkan adat memberi teladan yang benar, malah ngoprak-ngoprak kayak kalian orang Islam bangsat, ya kan?
kalian yang puas. Saya sepertinya nggak kuat mendengar kata-kata ini sepertinya. Yang jelas kita mau bagaimana kita menyikapi orang-orang semacam ini, Joseph Paul Zhang dan juga mungkin orang-orang yang sepemikiran dengan dia, dan nanti berikutnya penistaan-penistaan agama Islam berikutnya. Ini kita perlu sikapi bersama. Begini, ini adalah pandangan umum, artinya masyarakat umum menurut pandangan kami idealnya memandang seperti ini, bukan pandangan untuk pihak yang berwajib, pihak kepolisian. Kalau pihak kepolisian tentu saja ditugaskan, berkewajiban untuk mengusut tuntas sebagaimana undang-undang yang berlaku, aturan yang berlaku. Tapi bagi kita umat awam, bagaimana mendengar yang semacam ini? Kita yang pertama bahwa jadi penistaan terhadap agama, penghinaan terhadap agama ini bukan terjadi pertama. Sejak Rasulullah SAW masih hidup ini sudah ada memang menyatakan bahwa Rasulullah SAW tukang sihir, kemudian ejekan-ejekan yang luar biasa kepada Rasulullah dengan para sahabatnya, tentu ini terus sejak dulu sudah ada. Nah, maka bagaimana sikap kita dari sisi sejarah kita memahami bahwa ada dua fase dalam dakwah Islam. Ada fase Makkah, ada fase Madinah. Ketika di fase Makkah, Rasulullah SAW ketika berdakwah diejek, kemudian dihina, difitnah ini itu. Maka apa sikap Rasulullah SAW? Sikap Rasulullah SAW adalah mendoakan supaya mendapat hidayah. Mendoakan supaya mendapat hidayah, dan faktanya memang kemudian terjadi setelah lama-kelamaan akhirnya Islam juga berkembang juga, dan sampai akhirnya Fathu Makkah. Jadi kafir Quraisy yang dulu betul-betul menyusahkan Rasulullah SAW sampai Rasulullah dihina-hina, bahkan di satu riwayat di depan pintu Rasulullah SAW, pintu rumah Rasulullah SAW sepulang dari beliau menyebarkan Islam, dikasih jeruan onta ya yang bau. Jadi hal semacam ini dilakukan oleh Rasulullah SAW, dan kemudian sikap Rasulullah SAW adalah mendoakan hidayah kepada mereka yang menentang itu, mereka yang menghina itu. Kemudian selanjutnya ketika di fase Madinah ada juga orang-orang yang mengaku Nabi, Musailamah Al-Kadzab. Ini bagaimana sikap Rasulullah SAW? Sikap Rasulullah SAW adalah memerangi mereka. Dia mengirim pasukan untuk memerangi Musailamah Al-Kadzab. Jadi inilah yang menurut pandangan kami menjadi sikap kita. Ini penting bagi kita untuk menyikapi hal semacam ini. Yang pertama bahwa kita pandang dulu sikap kita umat Islam ini sudah fase Madinah atau fase Makkah. Di fase Makkah itu masih fase penyebaran Islam, Islam belum kuat, masih belum dihormati, masih lemah, sehingga sangat tidak dipandang dari segala sisi. Masih berusaha untuk menyebarkan Islam dan belum ada kekuatan sama sekali. Lain kalau sudah di fase Madinah. Di fase Madinah Islam sudah sangat dihormati, sangat ditakuti. Kemudian disitulah kita membicarakan syariat Islam di situ. Ketika di Makkah tidak pernah ada mencuri potong tangan, belum ada aturan terkait itu, pembicaraan terkait itu belum ada, karena memang masih penyebaran Islam, usaha penyebaran Islam. Begitu Islam sudah kuat, maka mulai aturan-aturan itu diberlakukan. Tidak boleh kalau minum khamr dijilid, kemudian kalau zina dirajam, kalau zina muhsan, ini sudah mulai di fase Madinah. Nah, begitu termasuk juga dalam terkait dengan orang-orang yang menghina Islam begini nih. Kalau di fase Makkah, ya terus menjadi objek dakwah, bahkan didoakan supaya mendapat hidayah. Nah, ketika di fase Madinah, ketika memang yang menghina Islam, yang mengaku Nabi itu sudah tidak mau bertaubat, diminta taubat nggak mau, maka diperangi. Nah, maka ini kita perlu jelas memandang kira-kira Islam sekarang ini fase Makkah atau fase Madinah. Kalau menurut pandangan kami pribadi, melihat bahwa Islam ini belum solid antar organisasi, antar ormas, antar pemahaman, masih sangat rentan dalam perpecahan, maka pandangan kami ini masih fase Makkah. Islam belum ada kekuatan. Walaupun ini negara mayoritas Muslim. Faktanya bahwa syariat Islam justru kadang-kadang dianggap remeh bahkan oleh umat Islam sendiri. Bahkan usaha-usaha untuk
berusaha menerapkan syariat Islam kadang-kadang dikritik justru oleh umat Islam sendiri. Makanya ini Islam ini belum kuat, belum waktunya membahas itu. Jadi kalau ada orang-orang yang menghina, mengkritik Islam, kita doakan hidayah. Terlepas dari polisi kemudian harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku, iya. Tapi kita miris di hati, kita meyakini bahwa itu tidak benar, tapi kita doakan supaya dia mendapat hidayah. Dan bahkan dulu kalau melihat sejarah Rasulullah SAW, orang yang bukan hanya menghina Nabi, orang yang akan membunuh Nabi pun bisa berbalik menjadi pembela-pembela Rasulullah. Ini bukan suatu hal yang mustahil. Karena ini fasenya masih fase Makkah. Ini fasenya masih fase Makkah, masih lemah. Adapun nanti ketika mungkin Islam sudah solid, ya sudah antar ormas bisa memahami satu sama lain, perbedaan tidak terlalu signifikan, itu perkara lain. Tapi sekarang nyatanya bahwa umat Islam ini belum solid, maka ini fase Makkah. Karena ini fase Makkah, maka sikap kita begitu, bahwa sikap kita jika ada yang menghina Islam, kita miris, kita menolak kata-kata itu. Rasulullah itu bukanlah Rasul yang cabul, naudzubillah min dzalik. Tapi hati kita doakan semoga yang mengatakan itu dapat hidayah. Enggak perlu kita caci maki, enggak perlu. Ini masih fase Makkah. Saya kira itu video kali ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.